Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarmu? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tahukah kalian kenapa bunuh diri di taman? Karena hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Kita sudah tahu bahwa kita sebagai manusia harus saling menyayangi, apalagi dengan makhluk-makhluk lain. Contohnya seperti tumbuhan. Karena tumbuhan telah memberi banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan tumbuhan? Mari kita pelajari bersama-sama. Hutan bakau, si sabuk hijau, pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Ya, kawasan hijau yang tumbuhnya di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga merendam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Apa penyiangan? Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhannya kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau mudah sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Sekarang Bu Nuril punya pertanyaan. 1. Sesuai teks di atas ya. 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Dicari dari teks-teks di atas. Yang keempat, apa
saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ya, tadi sudah tahu tentang hutan bakau. Sekarang Udin dan teman-temannya di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswi. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau. Si sabuk hijau pelindung pantai. Si sabuk hijau pelindung pantai. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Ambil 2 daun, dibuat di garis bilangan. Jadi dari panjang kedua daun tersebut ada 9. 0, hitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua mulai dari 5, 6, 7, 8. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Sekarang selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Ya, 4 ditambah 7. Dihitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ditambah 7. Mulai di angka 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 4 tambah 7, hitung mulai 1 dari 0 ya, dihitung dari 0 sampai angka 11. Berarti 4 tambah 7 mendapatkan 11. Ya, soal yang kedua, 3 ditambah 9 menggunakan garis bilangan. Hitung dari angka 0 sampai angka 3 ditambah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti ditarik 0 sampai angka yang ke 12. Berarti 3 tambah 9 sama dengan 12. Dayu ingin membuat gambaran hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang berwujudkannya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena digayakan. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik.
Nah, ini contohnya. Dekoratif ya, bentuknya bunga, dekor-dekor. Ya, kita sudah mempelajari tentang tumbuhan. Untuk selanjutnya kita lakukan apa, gimana, dan cara-cara merawat tumbuhan. Ya, kita lakukan setiap hari. Tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita rawat.